kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, di mana di sini kita akan membentuk beberapa kelompok yang akan membahas tentang sumber daya alam. Sebelum kita membentuk kelompok, ya ini buat tanyakan di sini, ada yang tahu jenis-jenis sumber daya alam? Sumber daya alam kan ada dua. Yang pertama, yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam ada dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut kalian, kenapa dikatakan di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kenapa? Karena dia dalam pemanfaatannya itu bisa berkelanjutan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui ini cuma dapat dipakai satu kali saja. Oke? Dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, apa saja contohnya? Air, Pak. Oke, air. Air menurut kalian itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa dikatakan air dapat diperbarui? Air, contohnya air. Kenapa dikatakan dapat diperbarui? Ada yang tahu? Ya, karena dia dipakai berkali-kali. Kalau ini contohnya apa? Yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Batu bara. Apa lagi? Minyak bumi. Dan lain-lain. Jadi paham kan? Kenapa dia dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dia bisa dipakai berkali-kali. Contohnya, yang sebutkan tadi air. Air itu tidak akan habis. Walaupun kita panaskan, walaupun nanti kita buat bendungan, tetapi bendungan tersebut airnya habis, tetapi air tersebut tidak dikatakan habis, tetapi air tersebut menguap. Setelah airnya menguap dan ditampung oleh awan mengeluarkan hujan. Jadi ada siklus menguap, hujan, kembali jadi air. Jadi air tersebut tidak habis. Sedangkan di batu bara, minyak bumi, apabila sudah dipakai, misalnya batu bara nih, batu bara kemudian tak tahu biasa untuk menghidupkan kompor kan, tahu kan kompor batu bara itu kan? Kalau kita hidupkan, sekali saja kita hidupkan, dipakai, habis batu baranya, habis, nggak bisa dipakai lagi. Jadi itulah dikatakan kenapa dia dikatakan sebagai sumber daya alam yang bisa diperbarui tadi dan yang tidak dapat diperbarui. Ingat ya. Sekarang Bapak kasih contoh lagi pohon. Pohon apa saja ya? Pokoknya pohon. Pohon apakah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui? Apa?
yang dapat diperbarui. Kenapa dia dikatakan dapat diperbarui? Karena pohon tersebut dapat dimanfaatkan berkali-kali. Pohonnya kalau kita tebang tumbuh lagi. Buahnya kita tanam lagi, kita hidup lagi. Jadi ada siklus berkelanjutannya. Jadi tidak hanya terjadi pemanfaatannya tidak hanya terjadi satu kali saja, tetapi bisa berkali-kali. Jadi itu yang dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ingat ya, antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui itu memiliki perbedaan. Jadi jangan sampai terbalik nanti, kan? Ya. Terima kasih untuk pada kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak untuk hari ini. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang Bapak mohon maaf.